Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Aziza Waliyah dengan NIM 6211420026, jurusan Ilmu Keolahragaan, Rombel 3A. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dalam mata kuliah Pedagogi Olahraga dengan judul makalah yaitu peningkatan aktivitas fisik sebagai upaya untuk mengurangi kecanduan game online pada anak. Selanjutnya adalah mengenai pembahasan yang lebih intinya atau pembahasan yang lebih dalam dengan subbab pertama yang akan kita bahas mengenai peran aktivitas fisik sebagai upaya untuk mengurangi kecanduan game online pada anak. Kecanduan game online pada anak ini saat ini menjadi masalah yang serius, menjadi perhatian yang khusus bagi masyarakat luas, bahkan pemerintah, terutama dalam hal ini kita khususkan para orang tua yang mempunyai anak. Anak kecanduan game online pastinya dipengaruhi atau disebabkan karena beberapa pengaruh yang lain. Beberapa pengaruh anak kecanduan game online menurut Masya dan Chandra pada tahun 2016 antara lain yang pertama itu kurangnya perhatian yang berasal dari orang-orang terdekat. Dalam hal ini peran orang-orang terdekat sangat penting terhadap kecanduan game online pada anak. Kemudian yaitu anak sedang mengidap depresi. Yang ketiga, kurang pemantauan orang tua akibat memanjakan anak dalam menggunakan fasilitas yang diberikan. Jadi peran orang tua dalam pemantauan anak ketika anak-anak diberikan fasilitas itu harus diperketat lagi. Anak-anak tidak boleh atau diberikan jam tertentu untuk dapat mengakses fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua agar anak-anak dapat memainkannya atau bermain game online ini sesuai dengan jam atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan orang tua. Jadi orang tua bisa melakukan pemantauan yang teratur dan lebih terfokus pada anak-anak. Kemudian yang keempat, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar juga memberikan sebuah pengaruh yang baik atau yang buruk terhadap anak. Dalam hal ini kita bahas mengenai kecanduan game online. Lingkungan sekitar yang terdapat di dalamnya banyak orang-orang candu bermain game akan memberikan sebuah pengaruh kepada anak terhadap anak dan mereka menjadi melakukan aktivitas yang dilihat mereka di lingkungan sekitar. Yang kelima adalah pola asuh orang tua terhadap anak. Pola asuh orang tua ini juga memberikan sebuah pengaruh terhadap anak mengenai kecanduan game online. Seperti yang sudah kita ketahui mengenai dampak buruk, salah satunya dampak buruk dari kecanduan game online pada anak adalah anak menjadi bermalas-malasan dalam melakukan aktivitas fisik. Itu akan menjadi masalah yang serius terhadap anak, terhadap tumbuh dan kembang, serta kesehatan fisik dan kesehatan mental seorang anak. Aktivitas fisik sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka tubuh kita dengan memerlukan energi di dalamnya untuk menghasilkan sebuah gerakan. Itu yang dinamakan aktivitas fisik. Dan contoh dari aktivitas fisik sendiri yaitu dapat berupa bermain, kemudian berolahraga, melakukan sebuah kegiatan berpergian atau melakukan sebuah kegiatan aktivitas rekreasi, atau hanya sekedar melakukan sebuah pekerjaan ringan di dalam rumah. Itu dinamakan sebuah contoh dari aktivitas fisik. Dalam hal ini, aktivitas fisik merupakan sebuah kegiatan yang mudah, sebuah kegiatan yang dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama pada anak-anak, dan sudah seharusnya dan sudah hakikatnya anak-anak ini harus lebih banyak melakukan sebuah kegiatan aktivitas fisik untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental mereka. Namun pada kondisi yang sebenarnya yang kita lihat adalah anak-anak semakin bermalas-malasan dalam melakukan aktivitas fisik. Mereka lebih sering terfokus dan asik pada
game online yang sedang mereka mainkan. Seperti halnya dampak buruk atau dampak negatif yang kita dapatkan ketika kita malas dalam melakukan aktivitas fisik adalah kesehatan kita menjadi terganggu karena kita jarang melakukan sebuah aktivitas fisik dan hanya diam saja tanpa melakukan gerakan apapun. Kemudian mengakibatkan kualitas fisik kita menjadi rendah karena kurangnya berolahraga. Kemudian fisik menjadi mudah lelah karena sistem kardiovaskuler kita tidak dilatih atau tidak pernah kita gunakan sebagaimana mestinya, sehingga itu menjadikan fisik kita mudah lelah. Juga kita gampang mudah sakit, kemudian tubuh menjadi pegal-pegal yang mengakibatkan kita menjadi kurang produktif dalam melakukan sebuah aktivitas. Padahal aktivitas fisik ini mempunyai banyak manfaat jika kita melakukannya dengan baik dan benar, atau jika kita sering melakukan aktivitas fisik. Manfaat aktivitas fisik tersebut salah satunya adalah, dan yang lainnya adalah, yang pertama itu mengenai perkembangan kekuatan dan ketahanan otot. Otot-otot di dalam tubuh jika tidak dilakukan atau tidak digerakkan, maka ini tidak akan menjadi kuat dan tidak berkembang sebagaimana mestinya. Maka dari itu, manfaat aktivitas fisik yang pertama adalah terhadap perkembangan kekuatan dan ketahanan otot terhadap anak. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir, berbagai pengenalan terhadap benda, warna, serta bentuk. Yang ketiga adalah menaikkan stabilitas dari tubuh. Yang keempat, mengembangkan ketahanan dalam sistem kardiovaskuler. Anak-anak ketika mereka bermain di luar rumah dengan teman-temannya itu bisa meningkatkan sistem kardiovaskuler mereka. Mereka menjadi tidak mudah terengah-engah karena sistem kardiovaskuler mereka bagus, yang diakibatkan dari aktivitas fisik yang sering mereka lakukan, yaitu bermain. Kemudian selanjutnya, manfaat aktivitas fisik adalah membentuk kekuatan otot, jantung, dan tulang. Dan yang terakhir adalah mengurangi kecanduan game online pada anak. Dalam hal ini yang terakhir adalah manfaat aktivitas fisik yang mungkin bisa kita lihat secara langsung jika mereka melakukan aktivitas fisik tersebut. Karena aktivitas fisik yang dilakukan anak-anak dengan halnya bermain tanpa menggunakan gadget akan sangat berperan dalam halnya mengurangi kecanduan game online pada anak, karena perihal waktu dan perihal keseruan yang mereka jalani dengan bermain bersama teman-teman mereka. Pada hakikatnya aktivitas fisik ini jika kita lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh dan kita tidak meninggalkannya, ini akan memberikan sebuah kontribusi terhadap serta menjadi solusi terhadap masalah yang kini belum terselesaikan menjadi masalah bersama, yaitu dalam hal menangani kecanduan game online pada anak. Berdasarkan asumsi yang diberikan di atas, seperti yang bisa kita lihat juga pada manfaat, pada dampak positif yang diberikan dari aktivitas fisik, hal tersebut menjadi dasar bahwa peran aktivitas fisik ini mempunyai sebuah peran yang sangat penting terhadap anak dalam mengurangi kecanduan game online, karena mengingat banyak sekali manfaat yang telah diberikan oleh si aktivitas fisik tersebut. Maka dari itu pengaplikasian aktivitas pada anak juga dapat berupa melalui permainan fisik yang mungkin memang mereka senangi, permainan aktivitas fisik bersama teman-teman mereka. Kemudian
juga diselingi dengan olahraga agar tubuh mereka tidak mudah lelah dan sakit. Kemudian dapat juga menjadi sarana aktivitas fisik ini menjadi sarana dalam halnya mengurangi kecanduan game online pada anak. Sebab kedua yang akan kita bahas mengenai upaya meningkatkan aktivitas fisik untuk mengurangi kecanduan game online pada anak. Aktivitas fisik ini yang sudah kita bahas tadi banyak sekali kan ya manfaat yang telah diberikan, terutama pada tumbuh dan kembang terhadap anak, kemudian juga kesehatan fisik dan mental terhadap anak. Maka dari itu perlu adanya sebuah kesadaran diri sendiri dan peran lingkungan sekitar atau peran orang tua dan orang-orang terdekat untuk meningkatkan aktivitas fisik terhadap anak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam halnya memotivasi anak agar mereka terus meningkatkan aktivitas fisik mereka. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah yang pertama itu bisa melalui education atau yaitu melalui pendidikan. Education atau pendidikan ini mengacu pada pengetahuan atau penekanan upaya pendidikan dengan bertujuan pada kognisi seseorang. Dalam hal ini, anak diberikan sebuah pengetahuan atau sebuah pemahaman melalui artikel atau melalui sebuah tontonan video di YouTube atau dapat berupa pemahaman melalui tontonan TV dan yang lainnya mengenai betapa pentingnya sebuah kegiatan aktivitas fisik terhadap tubuh. Terus juga anak juga diberikan sebuah dorongan dan lingkungan sosial lingkungan sekitarnya atau terdekatnya agar upaya ini dapat berjalan dan terrealisasikan terhadap anak dengan baik. Kemudian pemahaman bahaya juga perlu dilakukan mengingat beberapa dampak buruk yang diakibatkan dari ketika kita bermalas-malasan melakukan aktivitas fisik. Pemahaman bahaya itu juga penting kita tekankan kepada anak-anak, kita berikan kepada anak-anak agar seorang anak ini mereka bisa menjadi takut dan mau untuk tergerak melakukan peningkatan aktivitas fisik. Yang kedua adalah attention switching atau merupakan pengertian dari suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengalihkan. Jadi upaya aktivitas fisik ini dapat dilakukan melalui upaya ini dengan membebaskan anak untuk melakukan sebuah kegiatan yang mereka inginkan, yang ingin mereka lakukan. Seperti halnya bermain bersama teman atau aktivitas lainnya tanpa menggunakan gadget. Jadi kita bebaskan anak ini ingin melakukan aktivitas apapun, terserah mereka tanpa menggunakan gadget. Dalam hal ini, upaya ini digunakan untuk meningkatkan aktivitas fisik mereka dan dapat mengurangi kecanduan game online yang menjadi penyakit bagi anak tersebut. Yang ketiga adalah discussion. Discussion adalah tindakan yang merupakan sebuah diskusi yang dilakukan oleh orang tua dan anak. Dalam hal ini, orang tua memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah ajakan untuk anak agar anak tersebut dapat melakukan aktivitas fisik dan memberikan sebuah pemahaman akan pentingnya sebuah kegiatan aktivitas fisik bagi tumbuh dan kembang serta manfaat akan kesehatan fisik dan kesehatan mental yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan aktivitas fisik tersebut. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan makalah dalam judul makalah ini adalah dengan intensitas aktivitas fisik yang cukup pada anak ini akan memberikan sebuah dampak positif bagi tumbuh dan kembang serta kesehatan fisik dan kesehatan mental seorang anak. Anak tidak akan menjadi
yang gampang sakit dan lelah akibat dari kekurangan aktivitas fisik. Aktivitas fisik juga memegang sebuah peranan penting dalam halnya mengurangi penyakit, yaitu kecanduan game online. Anak yang melakukan aktivitas fisik akan mengurangi waktunya pada saat bermain game online. Dengan ini, anak-anak bisa menjadi kontribusi terhadap anak-anak dapat menjadi kontribusi terhadap masalah bersama, yaitu mengurangi kecanduan game online. Perlu adanya upaya juga untuk peningkatan aktivitas fisik dalam hal mengurangi kecanduan game online pada anak. Hal tersebut bisa dilakukan dengan edukasi melalui pendidikan, kemudian kegiatan untuk melakukan, serta diskusi dengan memberikan nasihat, ajakan, dan pemahaman dari orang tua terhadap anak. Sekian presentasi yang bisa dapat saya sampaikan dalam judul makalah ini, yaitu peningkatan aktivitas fisik sebagai upaya untuk mengurangi kecanduan game online pada anak. Selebihnya, saya mohon maaf apabila terdapat pemilihan dan penggunaan kata dalam video presentasi ini yang kurang tepat dan kurang mengenakan untuk didengar. Juga mohon maaf apabila pembahasan yang dilakukan itu kurang memberikan pemahaman kepada penonton. Dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.